Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kenal, teman-teman. eh, Magister Ilmu Lingkungan ya. Mohon maaf, kemarin apa nggak nyandak waktunya karena saya harus presentasi RKT dan kurikulum di luar fakultas cukup jauh dari geografi sehingga eh, kalau kemarin kejar pun tidak bisa gitu ya. Sehingga tidak bisa kuliah untuk yang pertama bisa dan ini saya berikan rekaman ini sebagai antara pengganti atau kemudian sebenarnya nanti mungkin istilahnya lebih kepada apa syukur-syukur nanti nanti kalau memang kurang masih dimungkinkan itu ada waktu tambahan tetapi istilahnya sebagai eh, pengantar gitu ya pengantar mengenai aspek hukum dan lingkungan sebagai awalan dari materi kita mengenai hukum lingkungan. Saya Yuyun Santoso, saya biasa dipanggil Yuyun ya. eh, di Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum UGM. Kebetulan S3 saya ilmu lingkungan gitu ya. Sehingga memang hukum lingkungan tapi saya ngambilnya di ilmu lingkungan sehingga memang sudah beberapa tahun terakhir ini diminta untuk mengajar hukum lingkungan ya di Magister Ilmu Lingkungan. Nah, ada yang jelas pengajarnya nanti ada dua. Saya sampai pertengahan mid, terus kemudian setelah UTS ya itu Pak Hari Supriyono. Jadi asumsinya 6 pertemuan kita akan bicara banyak secara hal yang umum gitu ya. Nah, tetapi karena terakhir itu eh, apa di dalam eh, penyelenggaraan perkuliahan memang kita tidak menggunakan ujian sehingga memang ini dari awal saya beri apa eh, woro-woro gitu ya, woro-woro bahwa nanti modelnya adalah penugasan, biasanya memang lebih kepada presentasi, tentang presentasi satu isu permasalahan lingkungan. Nah, teman-teman meskipun mungkin backgroundnya bukan hukum, bukan sospol gitu ya, tapi kemudian saya minta untuk menganalisis dari sudut pandang pengaturan dan penerapannya seperti itu. Nah, kalau memang ternyata mau dijadikan apa sebagai eh, eh, draft artikel gitu ya manuskrip mau menulis bersama malah ada mari gitu ya. Saya akan senang untuk apa membersamai teman-teman tapi intinya yang utama sebenarnya teman-teman sedari awal ini sedari mendapatkan apa eh, rekaman ini teman-teman sudah saya minta untuk sudah mulai berpikir mengenai isu apa yang akan dieksplorasi lebih lanjut gitu ya, sebagai isu permasalahan lingkungan yang perlu dikaji sebagai bagian dari penilaian hukum lingkungan seperti itu. Oke, jadi itu sebagai pengantarnya. Maka yang paling mendasar nanti ini nggak lama-lama ya teman-teman sebagai tematik nanti tadi mungkin biar biar Abdul malah eh, apa teman-teman tak minta untuk ya katakanlah tak beri waktu nanti sampai Senin gitu ya, sampai Senin depan masih cukup lama. Kita tak minta untuk menyiapkan kira-kira isu masalah apa gitu, isu masalah lingkungan apa yang pengen dieksplorasi sebagai materi yang nanti akan dijadikan bahan penilaian untuk mata kuliah ini ya. Oke, saya akan memulai dari yang paling mendasar adalah pada konsepnya George Berkinmas ya, Bapak Ekologi. Bapak Ekologi, the first environmentalist kan, sering diposisikan sebagai environmentalis yang pertama sekali. Uh, Ketika George Mars tahun 1864 bukunya itu Human and Nature, uh, ada hal yang menarik dalam perspektif uh, George Mars gitu ya.
Ini memang ini diadopsi ya, tidak tidak kemudian semua ini kemudian diposisikan atau ditorehkan oleh George Mas gitu ya. Dia hanya membicarakan mengenai bagaimana hubungan human and nature. Sudut pandangnya adalah ketika uh, di alam, in nature, dan kemudian dan alam, dan nature. Nah, itu yang kemudian disinggungan oleh George Mas. Ada hal yang menarik dan menjadi pembeda konteks apa antara man in nature dengan man in nature gitu ya. Dalam sudut pandang Josh Mas, memang betul manusia. Ini kan kita bicara manusia ada di alam itu kan sebagai makhluk kesekian kan gitu. Itu kan hanya makhluk kesekian. Itu pun uh, kita manusia yang ada saat ini kemudian gampangannya kita mendeklar sebagai anak turunan Nabi Adam gitu ya. Nah, keturunan Adam yang benar-benar diposisikan sebagai Homo sapien yang berakal kan gitu. Meskipun sebenarnya Homo sapien apakah kemudian itu umurnya dan seterusnya gitu ya sesuai dengan tengkorak Homo sapien yang ditemukan dan seterusnya sebenarnya itu masalah akhirnya jelas menjadi perdebatan gitu. Tapi intinya Homo sapien ada, Adam ada itu kan sebelumnya sudah ada kehidupan, banyak kehidupan. Homo sapien ada diperkirakan itu jauh ratusan ribu tahun gitu ya sebelumnya itu sudah ada manusia-manusia purba kan seperti itu. Yang manusia bentuknya manusia tetapi belum sempurna, tapi juga tidak menggunakan uh, apa, otaknya secara sempurna juga, pola pikirnya tidak gitu. Nah pada posisi ini maka kemudian memang manusia kodratnya itu ada di alam gitu ya. Manusia sebagai uh, satu subjek yang kemudian ada di alam. Nah pada posisi ini memang uh, secara evolutionary gitu kan, ketika manusia di dalam alam, kemudian manusia belum menemukan menemukan apa eh, alat-alat tools, piranti dan seterusnya untuk mengatasi segala problematika alam gitu ya. Di sana kemudian sebenarnya eh, keadaan yang terjadi atau pola yang terjadi adalah determinisme bahwa eh, manusia itu eh, apa terbentuk dari alam itu sendiri. Kita ditentukan oleh alam. Gampangannya, contohnya, ya. Contohnya adalah ketika simpelnya kita bicarakan environment itu berefek atau nature berefek kepada human. Ya simpelnya buat ya kita bicarakan secara sejarah gitu ya. Kita mas dari meramu gitu kan, meramu terus kemudian mengumpulkan gitu kan. Terus apa mengumpulkan dulu ya, mengumpulkan terus kemudian meramu terus ladang berpindah akhirnya kemudian pertanian yang menetap dan seterusnya kan gitu, tadinya berburu juga kan gitu. Kita sangat sangat tergantung pada alam. Belum ada cahaya, belum ditemukan api, kemudian kita masih masih sembunyi di malam hari dan seterusnya. Eh, Rumah-rumah, pakaian dan seterusnya itu mengikuti kondisi iklim di mana manusia itu tinggal. Di situ kemudian determinis. Nah, Josmas kemudian mengatakan bahwa ada satu hal yang menarik ketika manusia sebenarnya dengan pola pikirnya akhirnya dia menghasilkan hasil olah pikir ya cipta rasa karsa yang kemudian ini kenapa saya bacakan di sini culture-nya kan cipta rasa karsa yang di sana kemudian manusia akhirnya berada pada posisi yang tanda kutip seimbang ya, dengan alam manusia dan alam manusia itu bisa mengatasi gitu. Karena bagaimanapun manusia itu yang kemudian menentukan alam itu akan seperti apa. Dalam posisi ini possible, semuanya possible, possibilism. Nah, possibilism ini yang uh, dalam konteks perkembangan zaman akhirnya memang yang ditengarai sebagai uh, apa uh, bentuk kecerobohan atau kemudian
uh, efek gitu ya, uh, trickle down effect gitu ya, atau multiple apa istilahnya domino effect gitu ya, domino effect dari suatu konsep, karena tadi saya katakan Joshua itu lebih pada manajer dan manajer gitu ya. Suatu konsep ketika manusia ada di dalam, maka semuanya menjadi possible. Yang menjadi permasalahan adalah ketika ada suatu permasalahan tertentu, maka sama saja kita bisa mengatasinya kan gitu. Gampangannya kita membutuhkan kita menemukan titik kemudian membutuhkan sumber energi untuk menjaga api tersebut. Hanya diketahui bahwa eh, minyak ikan itu ternyata cukup efektif sebagai sebagai apa eh, minyak untuk lampu dan seterusnya gitu ya, penerangan dan seterusnya. Disitulah kemudian kalau teman-teman pernah membaca Moby Dick gitu ya, ceritanya Moby Dick, maka sebenarnya di sana cerita mengenai bagaimana eksploitasi uh, paus gitu ya, sampai kemudian ada satu paus yang dianggap sebagai paus yang paling bermasalah gitu ya. Uh, Bermasalah karena susah dikejar dan susah sering menghancurkan kapal dan susah gitu. Padahal sebenarnya bukan masalah paling apa paus itu jahat atau tidak, karena paus itu diburu. Sejak zaman dulu paus itu diburu untuk diambil minyaknya, minyak lemaknya, lemaknya diambil lemak, dagingnya dimakan, lemaknya kemudian itu menjadi bahan yang uh, nilai jualnya sangat tinggi karena merupakan tadi gampangannya sebelum ditemukannya bahan bakar minyak ya, apa dari fosil itu minyak dari lemak paus itu yang sangat diburu. Ya kalau teman-teman ingat Moby Dick kemudian atau pernah melihat film In the Heart of the Sea, sebenarnya sana cerita mengenai konteks man and nature, oh ternyata memang tidak pas juga ya sudut pandang tersebut kan gitu. Diteruskan semua bos. Dan ternyata memang berubah ketika manusia mulai menemukan ternyata ada sumber minyak yang bisa digali, bisa dibor. Terus ketika pertama kali kemudian di California ditemukan seperti itu, akhirnya uh, berakhirlah era era minyak dari lemak tadi. Tetapi kemudian ada sisa-sisa bahwa orang masih ada yang mengkonsumsi hal tersebut sehingga sampai sekarang masih berlanjut seperti gampangnya gitu. Nah ini yang sebenarnya kritisi atas atas konsep man and nature itu ya, bahwa nggak boleh, nggak bisa, bukan nggak boleh, nggak bisa semua itu possible. Yang harus diperhatikan adalah bahwa tak dulu dong dibikin probabilitas. Karena apa? Namanya satu eh, kegiatan, satu aktivitas, maka dia bisa berdampak A, bisa berdampak B gitu ya. Tapi juga bisa jadi belum berdampak, tapi sebenarnya ada risiko. Nah, kan gitu. Ada probabilitasnya dong. Nggak boleh semuanya langsung. Probabilitas itulah kemudian yang kita kenal sekarang sebagai yang dinamakan konsepnya kemudian berkembang menjadi sustainable development. Jadi akhirnya istilahnya ini sebagai sudut pandang ya, sudut pandangnya. Saya pikir mungkin teman-teman karena ilmu lingkungan ini sebenarnya sudah pernah gitu ya, tapi saya eksplor mungkin di bicara ekologi manusia juga mungkin dieksplor ya. Ya itu yang pertama. Nah akhirnya sebenarnya pada sudut pandang satu hal dengan lainnya, lingkungan itu atau apa isu isu lingkungan itu kan tidak serta merta identik dengan isu yang eh, apa terkait hukum gitu kan. Gampangnya gini gitu. Karena apa? Pada dasarnya kan selama manusia sudah beraktivitas selama ini gitu kan. Itu manusia ya, lingkungan masih masih bertahan gitu gampangnya gitu ya. Cuman bedanya kan kemudian memang interaksi manusia terhadap lingkungan itu terkadang kemudian melampaui daya dukung maupun daya tampung lingkungan hidup. Gampangannya, ketika kita pandemi ini yang paling nyata, ketika kita pandemi di Jakarta langitnya cerah,
biru kelihatan gitu kan. Terus apa? Orang-orang pada senang, wah, Jakarta cerah, lah sepi gitu. Tapi ketika sudah betul-betul belum belum full full clearance gitu ya, belum ditarik saja pembatasannya aja sudah rame gitu. Apalagi tidak ditarik sepenuhnya, udah nggak ada lagi masker-maskeran dan seterusnya, nggak ada lagi istilahnya memakai kendaraan umum, mudah pokoknya semua kendaraan keluar semua karena semua produksi dikejar untuk me, apa, mengatasi ketertinggalan. Dan itulah yang terjadi ketika sekarang teman-teman tahu di berita di media gitu kan, Jakarta semakin parah, kabut asapnya gitu, terus fognya gitu kan, smoke-nya lah, smoke, jadi smoke and fognya, terus akhirnya memang berpengaruh pada jarak pandang, visibilitas gitu kan, langitnya segala macam. Sehingga kemudian sampai kebijakan saat ini gitu ya, sampai harus WFO gitu ya, WFH, WFO 50-50 gitu kan, pengurangan 50, memang mau sampai kebijakan ternyata. Dan memang ya banyak kita akan sekarang sudah pada kesimpulan bahwa memang Jakarta itu daya dukung daya tamunya sudah terlampau ini kan seperti itu. Nah disitulah yang kemudian sebenarnya menjadi isu permasalahan di dalam hukum dan kebijakan ketika memang isu lingkungan itu perlu untuk diakali sedemikian rupa, kali sedemikian rupa yang notabene eh, apa, terkadang pengaturan atau batasan itu diperlukan untuk memfasilitasi atau menjaga gitu ya, menjaga jangan sampai interaksi manusia yang sebenarnya istilahnya tidak ada masalah gitu ya, selama ini terjadi gitu ya, hanya menimbulkan uh, apa, tekanan yang melampaui daya dukung maupun daya tampung lingkungan hidup. Dan kalau di rumah banyak banget, ini sebagian saja bahwa dari pencemaran jelas, misalkan kabut dan seterusnya tadi ya, smoke, terus kemudian eksploitasi tidak jadi jelas kan. Kita kan kayaknya kalau kalau bicara masalah tambang, masalah hutan sawit itu kan kayak kita nggak punya grand design gitu. Nah ini yang menjadi permasalahan. Terus teknologisasi, modernisasi, jelas. Karena apa? Namanya gadget itu kan bahannya dari bahan tambang juga kan gitu. Baterainya aja dari nikel kan gitu ya. Yang kemudian kita selama ini ternyata sudah di tanda kutip dikadali gitu ya. Kita mengolah nikel mentah, kita nggak bisa apapun. Akses mobil listrik aja sekarang kelabakan kan. Karena memang nikelnya di dikirim, diekspor dalam dalam bentuk mentah gitu. Dan ternyata kita kesusahan untuk proteksi melakukan proteksi untuk apa, eh, menghilangkan menghilangkan atau menghentikan ekspor mentah tadi, barang mentah tadi. Dan ini yang kemudian menjadi permasalahan. Nah, konsumerisasi juga sama ketika daya beli, apa daya konsumsi ya masyarakat itu berbeda. Ya simpelnya lah, contoh bodon lah. Contoh bodon itu misalkan apa, kalau kemudian orang semua orang kemudian makan uh, kodok gitu ya, makan kodok kodok hijau yang suike gitu, senang suike, simpelnya gitu ya. Terus uh, yang menjadi pertanyaan kemudian, kodok itu kan makannya apa? Kan makannya serangga gitu, nah, nyamuk gitu, banget gitu. Dan dia bisa gendut gitu. Nah berarti kalau kodok itu diambil, bisa dibayangkan kan satu kodok itu bisa makan berapa jentik nyamuk dan seterusnya. Maka bisa jadi memang permasalahan tekanan lambung akhirnya yang banyak gara-gara banyak orang makan suike kayak gitu. Simpelnya seperti itu. Terus kerjasama sosial saya skip ya, kemiskinan, ledakan penduduk maupun kelaparan. Nah ini yang apa, setidaknya isu-isu ini yang jelas sangat besar keterkaitannya untuk mengatakan bahwa disinilah kemudian interaksi manusia terhadap lingkungan itu perlu untuk dikhawatirkan ketika uh, antisipasi atas tekanan terlampau itu sangat besar. Nah, sehingga yang uh,
nanti kita berhenti di aspek hukum ya di dua slide setelah ini ya. Sehingga akhirnya memang yang menjadi penting bahwa memahami lingkungan hidup itu memang harus holistik ya. Jadi teman-teman tahu masalah ini bahwa A, B, dan C itu harus dipahami semuanya. Unsur abiotik yang tidak hidup, unsur biotik yang hidup, dan culture, unsur yang sifatnya dari perilaku manusia. Karena bagaimanapun ini menjadi penting ketika tiga unsur ini kalau dikontekskan di luas gitu ya, maka memang kita akan melihat bahwa memang isu lingkungan tidak bisa tidak selesai atau tidak bisa terlepas dari manusia kan seperti itu. Apalagi kemudian ketika kita bicarakan dinamika lingkungan itu kan setidaknya ada tiga hal ini yang satu sama lain saling menimbulkan isu permasalahan kan. Dinamika lingkungan itu ada perubahan, semuanya berubah. Apa perubahan iklim, banyak itu yang sering dipermasalahkan mengenai. Nah iklim kan selalu berubah, gitu kan? Karena memang dinamika lingkungan itu berubah. Tetapi kalau kemudian kita bicarakan konteks pengaturan kebijakan, maka perubahan-perubahan ini menjadi hal yang perlu diperhatikan tuh untuk uh, peraturannya cukup dinamis kan seperti itu. Selain itu kompleksitas, kompleks uh, penuh gitu ya semua unsur terkait. Nah selain semua unsur terkait tadi kan bicarakan ABC tadi ya, uh, yang menjadi sering isu adalah ketika banyak isu lingkungan itu karena kompleks banyak gitu ya, dia menimbulkan ketidakpastian. Karena apa? Tolak ukurnya atau parameternya untuk mem, mem, apa, memangkas atau memetakan suatu dampak itu terkadang tidak ada, terkadang tidak lengkap. Nah, pada posisi inilah kemudian kita bicarakan bahwa tiga dinamika lingkungan ini menjadi mendasar bahwa peraturan itu, nah, peraturan atau kebijakan harusnya juga perlu berpikir secara khusus mengenai hal tersebut. Karena apa? Kalau tidak, ya tidak dipikirkan, tidak ada integrasi dari pengaturan mengenai isu lingkungan tadi dan manusia, maka yang menjadi permasalahan kan gitu. Tidak, kita kan membicarakan bahwa aspek perlindungan terhadap lingkungan, terhadap ekosistem maupun manusianya itu akan sangat terganggu. Gitu. Nah pada posisi ini kemudian kita bicarakan disinilah konsep sustainable development itu menjadi salah satu jalan ya dari uh, kompleksitas tadi, dinamika lingkungan tadi, dan kemudian perlunya pemahaman lingkungan secara holistik dengan sudut pandang unsur yang saling terkait real dalam konteksnya dampak lingkungan yang kemudian perlu diatur dalam satu kebijakan. Jadi kita bicarakan bahwa nama development pembangunan itu dia boleh, yang penting kan dia mencukupi atau mau untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi dia juga mengelola masyarakat, tidak sosialnya tidak dikelola, tidak ditinggalkan begitu saja, dan sekaligus lingkungannya itu tidak dirusak. Nah, seperti itu. Yang kemudian menjadi penting untuk diperhatikan. Nah, sehingga yang selanjutnya, sayangnya kemudian isu yang kemudian nanti ini sebagai pemantik teman-teman semua gitu ya, adalah dalam konteks pembangunan tadi, tanda kutip ya, pembangunan tanda kutip, akhirnya memang ada hal-hal ketika isu yang identik dengan pembangunan atau atas nama pembangunan itu terkadang terkaburkan oleh koalisi kepentingan antara kapitalisme global, pengusaha atau dan kemudian penguasa. Dalam konteks ini kita tidak membicarakan negara, meskipun negaranya itu siapa kan gitu. Nah disinilah seringnya terkait dengan pembangunan dan aspek lingkungan, koalisi kepentingan ini mengorbankan rakyat dan juga lingkungan, ya. Sehingga disinilah kritisi yang kemudian perlu masuk dan sekaligus dari sudut pandang hukum. Kenapa kemudian hukum perlu ada secara tersendiri, secara khusus membicarakan mengenai aspek lingkungan. Sehingga sebagai
penutup sebelum kita masuk ke sini. Saya akan balik lagi nanti. Hukum itu apa toh sebenarnya? Kan gitu. Ini moga aja teman-teman nggak ada yang pernah dihukum atau ada yang pernah dihukum ya. Kalau ada ya besok kita bisa diskusi lebih gitu ya. Paginya ngambil malamnya manggil komputer, paginya dihukum gitu ya. Nah, hukum itu sekurangnya ini kalau kemudian dijabarkan itu setidaknya ada 8 unsur lah, 8 komponen. Karena hukum itu tidak hanya peraturan kan gitu. Kalau peraturan itu berarti aspek normatif saja, tapi hukum itu bisa keadilan, bisa suatu keadaan memaksa, gitu ya. Jadi dalam artian berarti sifat memaksa, gitu ya. Maka kemudian kita bicarakan, oh hukum itu berarti sudut pandangnya dari pemerintah, gitu ya. Sudut pandang dari pembuat peraturan. Bisa keadilan dari sudut pandangnya pada tujuan, tujuan besar dari hukum itu. Tetapi bisa juga sudut pandang terikat, kondisi terikat. Berarti sudut pandang dari sudut pandang masyarakat pelaku. Gitu ya. Nah, eh, pada posisi ini kemudian sanksi juga perlu menjadi perhatian. Oh, ternyata aspek kajian hukum identik dengan sanksi. Gitu. Sanksi, bagaimana sanksi untuk pidana lingkungan, apakah sudah cukup tereksekusi dengan baik dan seterusnya. Nah, termasuk hukum itu perintah, ya, aspek normatifnya, tetapi juga harus diingat bahwa hukum bisa jadi kumpulan petunjuk atau petunjuk. Sehingga aspek adat itu juga masuk dalam konteks hukum sebenarnya, pembicaraan hukum. Ketika banyak teman-teman ketika membicarakan isu lingkungan, ya sangat luas tadi. Ya, kemudian yang tadi saya singgung sebagai penugasan gitu ya, sangat luas sekali. Dan terakhir, aspek hukum itu dari juga sebagai persepsi atau pandangan tentang hukum itu sendiri atau empiriknya, aspek empirik atau penerapannya. Nah, pandangan pendapat ini bisa dari dua aspek dari sudut pandang aparat penegak hukum sendiri ataupun masyarakat. Kan sudut pandangnya bisa berbeda. Teman-teman ada yang sudah bekerja untuk itu, maka simpelnya mencari kasus untuk kemudian ditelaah sebagai tugas penugasan, berikan sudut pandang dari teman-teman sendiri sebagai apa katakanlah di dinas gitu ya, misalnya di dinas lingkungan hidup misalnya, nggak ada masalah. Sudut pandangnya mungkin akan nanti akan berbeda dengan masyarakat. Masyarakat pengen tahunya cuma nggak boleh ada itu kan. Tapi kemudian sudut pandang dinas mungkin ya gimana peraturannya mengatakan boleh misalnya gitu ya. Nah ini yang kemudian menjadi isu permasalahan yang benar. Sehingga memang ini nanti sebenarnya keluasan gambaran dari permasalahan lingkungan itu uh, sebagai penutup itu nanti akan sangat luas dan termasuk sendi-sendinya. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan lebih lama gitu, tapi mohon maaf saya tidak bisa, misalkan kasus Lapindo kita bisa diskusikan terkait dengan pertanggungjawaban hukum gitu ya, untuk menyinggung mengenai Lapindo, jelas untuk masalah Freeport itu juga kita bicara masalah AMDAL besok kita diskusikan. Tapi intinya teman-teman yang pengantar ini sebenarnya saya harapkan cukup untuk menjadi pemantik bahwa oh ya isu lingkungan itu sangat luas, sangat beragam, kompleks gitu ya, dinamikanya sangat cepat, tetapi juga hukum tadi pada beberapa perspektif itu ternyata sangat luas juga perspektif, jadi tidak hanya peraturan gitu. Nah di sini kemudian sebagai pemantik silahkan teman-teman sesuai apa sesuai latar belakang keilmuan S1-nya gitu ya, atau kemudian yang sudah bekerja tolong susunkan apa isu permasalahan yang mau diambil sebagai tugas. Kalau yang pertama presentasi ya, apa yang utama dipresentasikan saja. Tapi kalau ada teman-teman tertarik untuk menulis dalam bentuk manuskrip, jelas apalagi nulis apa, menulis bersama aja Pak seperti itu. Silakan, itu sangat sangat baik. Jelas nanti dipersiapkan di apa bikin pointer-pointer ya, bikin pointer-pointer saja nanti di dalam satu lembar gitu, terus nanti saya siapkan tautannya untuk mengirimkan itu sehingga harapannya minggu depan kalau tapi minggu depan juga saya mungkin mohon pamit kita online ya, kalau mungkin online ya, saya posisinya ada di Bali minggu depan hari Rabu. uh, jadi nanti saya kabari lagi kalau memungkinkan online.
kuliah online, tapi kalau memang tidak bisa ya nanti kita pikirkan cara untuk penggantiannya. Yang jelas itu nanti harapannya Senin, jadi saya beri waktu sampai Senin, sampai Minggu tengah malam lah ya. Jadi harapannya Senin saya sudah bisa merekap, terus ya gambaran teman-teman akan menyusun apa sebagai materi yang dipersiapkan sebagai penugasan untuk penilaian hukum lingkungan. Gitu ya. Baik, itu saja. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.